Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Darul Fitrah TV, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa ilmu sihir yang menurut sebagian orang yang sudah tertipu oleh uskun-uskun atau ustadz-ustadz dukun seolah islami padahal keilmuan sihir. Menurut Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh di dalam kitab Maradus Sihr, beliau membagi ilmu sihir menjadi 5 cabang. Cabang yang pertama ada ilmu tanjim, yakni ilmu sihir yang meyakini bahwasanya bintang-bintang yang ada di luar angkasa memiliki kaitan erat dengan segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi. Baik menang kalahnya seseorang dalam sebuah kompetisi, sial atau beruntungnya seseorang, bahkan nasib seseorang dari awal hidupnya hingga matinya. Subhanallah. Ilmu tanjim ini dalam bahasa lain kita lebih bisa dikenal dengan ilmu zodiak, astrologi, ya, ilmu cocoklogi antara tabiat-tabiat manusia misalkan dengan bintang-bintang tertentu. Apakah dia Sagittarius, apakah dia Gemini, apakah dia Cancer, atau Al-Aqarib, Scorpio, Libra, dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu seperti ini di dalam agama Islam terlarang. Ya, tidak boleh kita apabila mengaku umat Islam mengadu nasib dengan keilmuan yang demikian. Takut dengan ramalan-ramalan. Padahal jelas hukum datang ke peramal saja sudah Allah larang, apalagi menjadi peramal. Yang kedua ada ilmu harfi. Ilmu yang mempelajari bahwasannya setiap huruf hijaiyah memiliki khodam tertentu, memiliki malaikat-malaikat tertentu, memiliki sesuatu yang berpengaruh kepada kehidupan. Biasanya ilmu harfi ini nanti akan dikeluarkan daripada huruf-huruf tersebut angka-angka tertentu. Diyakini di dalam setiap angka tersebut memiliki khodam-khodam tertentu, ya, khasiat-khasiat tertentu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Setelah itu, selain daripada ilmu harfi, biasanya dikombinasikan dengan ilmu yang ketiga. Ya, ilmu sihir yang ketiga yang bisa disebut dengan ilmu al-bastu wa taksir, atau ilmu yang di dalamnya dibahas cara penulisan bagaimana kita menyusun dan merangkai setiap huruf hijaiyah atas nama seseorang, dan angka-angkanya setelah dikeluarkan dengan ilmu harfi nanti akan ditulis juga disusun menggunakan ilmu bastu wa taksir. Misalkan akan ditambah, dikurang, dibagi, dikali, ya, bahkan nanti ada jumalul akbar, jumalul asghar, ada yang tulis dengan cara mufrad, ya, ada yang dengan cara musdawaj, dan lain sebagainya. Artinya keilmuan seperti ini harus kita rinci pembahasannya sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang atau kita merasa benar sendiri. Ya, yang batil kita katakan batil, yang hak kita katakan hak. Ya, lalu ada ilmu sihir yang keempat, ada namanya ilmul awfaq, wafak-wafak, ya, wifik atau isim. Ada segitiga, simbol-simbol lingkaran, segi panjang, atau ada kotakan, di dalam kotaknya ada 3 kotak lagi, ada baitnya, ada rumuznya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan hadirkan langsung nanti kitab awfaknya yang diklaim punya Imam Al-Ghazali, padahal bukan. Dilihat saja di halaman kedua, ya, di halaman kedua agak bawah pojok kanan ini. Dilihat. Di situ tertulis waqala Syekh Al-Buni. Al-Buni ini siapa? Al-Buni ini diyakini oleh beberapa sebagian orang ahli thariqah itu sebagai ahli sufi. Wah, ternyata dia, kalau kita ambil pendapat ulama yang lain, dia termasuk tukang sihir yang datang dari Al-Maghribi, dari Maroko.
Subhanallah. Dan Al-Buni itu lahir lebih kurang 17 atau 20 tahun setelah wafatnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijriah. Sedangkan Al-Buni lahir 520. Artinya tidak mungkin seorang Imam Al-Ghazali menulis buku dan di dalamnya menulis nama orang atau menukil perkataan seseorang yang bernama Al-Buni yang belum lahir atau yang lahir 15 sampai 20-an tahun setelah beliau wafat. Ini mustahil. Ya, subhanallah. Jadi ilmu tanjim, ilmu harfi, ilmu basta wa taksir dan ilmu awfaq ini itu adalah ilmu sihir. Dilengkapi ilmu yang kelima, ada ilmu azaim. Azaimun jamak dari azimatun. Azimah artinya adalah jampian. Ya, jampian-jampian yang mengandung di dalamnya jampian-jampian sihir. Kalau di Indonesia ada ajian kulhu sungsang, ajian kulhu geni, ada ajian kulhu malik, atau misalkan pakai ajian-ajian yang seolah-olah Arab ya, jaljalutiyah, barahutiyah, talutiyah, at-tahtil dan lain sebagainya. Ini muskilah, ini permasalahan yang harus kita fahami sehingga kita tidak ditipu sama orang-orang yang mengklaim keilmuan tersebut adalah ilmu yang islami, padahal itu ilmu sihir, saudara. Ya, itu ilmu sihir. Di sini saja saya hadirkan kitab Syamsul Ma'ariful Kubra. Ya. Perhatikan Syamsul Ma'ariful Kubra. Tulisannya Arab dan isinya pun berbahasa Arab. Namun siapa sangka di dalam kitab ini ada cara bagaimana menyantet orang, menyihir orang, menyakiti orang, menaklukkan lawan jenis, menundukkan raja, pemimpin, bahkan syekh atau guru sendiri ditundukkan. Di sini diajarkan. Masih mau bilang ini ilmu islami? Ittaqillah. Ya, subhanallah. Kita lihat. Ya. Di sini saja ada ilmu, yang pertama tadi ilmu tanjim ya, ilmu astrologi, zodiak. Di sini ada. Ini sengaja saya coret-coret untuk saya belajar ya. Bisa dilihat ada lingkaran di sini. Di sini tertulis keilmuan zodiak, tapi pakai bahasa Arab. Kenapa sih pakai bahasa Arab? Ya biar bisa menipu umat Islam. Subhanallah. Jadi jangan tertipu dengan tulisan-tulisan Arab. Jangan asal tulisan Arab kita mengklaim itu Islam. Ingat, di Arab sana juga banyak tukang sihir. Jadi jangan mengklaim bahwasanya apapun yang bertulisan Arab itu Islami. Ya, kecuali Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an mah jelas. Kalamullah terjaga, Allah yang menjaga. Ya, sedangkan kitab-kitab seperti ini yang dituliskan bahasa Arab, ya, apalagi ditulis sama tukang sihir, ya jelas ini mah merugikan ya, bagi umat Islam yang mungkin tertipu oleh ustadz-ustadz dukun, ya, dukun yang berkedok ustadz. Wallahu a'lam. Ini tebal. Ada kitab yang lebih tipis dari ini. Ya, saya hadirkan di sini kitab At-Tali Al-Hadathi atau karangan Abu Ma'syar Al-Falaki. Ya, ini tentang primbon di sini, tentang ilmu zodiak, tentang ilmu astrologi di sini. Abu Ma'syar Al-Falaki juga disebut sebagai bapak daripada astrologi. Ya, membahas di dalamnya ya kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Misalkan kita ke bab satunya ya, tadi saya sedikit sudah baca-baca. Faslun fi ma'rifati ma yahdutsu fis sinina bihasbil ayyamis sam'i. Bab yang pertama membahas tentang bagaimana cara mengetahui sebuah peristiwa atau sesuatu yang akan terjadi di tahun tersebut. Misalkan ini tahun 2021. Nah, di tahun 2021 kita bisa meramal kejadian-kejadian yang akan terjadi di tahun 2021 dengan melihat
hari-hari yang berkaitan dengan awal tahun. Ya, misalkan fa in kana sanati yaumul ahadi, dan jikalau awal tahun jatuh pada hari Ahad, fa inna syamsa tamlikuha, matahari menjadi penguasanya. Oh, jadi planet yang pertama apa? Matahari. Ini berkaitan dengan hari Ahad. Wa hadza dalilun, dan ini menjadikan bukti ala dhafril mulki wal walah. Wah, subhanallah. Ini pertanda raja dan para penguasa akan berhasil. Wattisalil asbab ma'a ba'd, dan berbagai sebab akan saling berkaitan, artinya saling memudahkan. Wa yabqa ala wajhil ardi, dan itu akan menetap di atas muka bumi. Wa yakhruju zar'an jayyidan, dan tanaman-tanaman, kebun-kebun akan subur. Wa yakthurul qamh fi awwali tutin, dan pangan akan melimpah di awal tut. Wa ya'lul asira fi awakhiri tubah, dan air perasan buah al-asir, ya, atau air yang ada di dalam buah akan melimpah sampai ke akhir tubah. Wa yaghlud dha'nu was-sawfi ila Bermudah, dan akan melimpah juga kambing dan kulit-kulit kambing sampai ke al-Bermudah. Wa yantaqilu ba'dun nas, kan adapun ada sebagian orang yang akan berpindah min ardin ila ardin, dari sebuah daerah ke daerah yang lainnya, ma'a muqasatin syada'idin wa amradin. Ya, subhanallah, dengan penderitaan yang amat sangat berat dan penyakit yang menimpa. Nah, ini subhanallah, ya. Dia tadi meramal para pemimpin, meramal hasil kebun. Ya, habis itu meramal meramal para perantau, ya, subhanallah. Sayfiha harun, di musim panasnya amat sangat panas. Yaqa'u fihi fana'un bil wadi, sedangkan di daerah yang lembab panasnya tidak menetap. Wa yaktsuru thamarun nakhli wa yaku zar'a mubarikan, buah-buahan melimpah ruah, tumbuhan-tumbuhan juga diberkahi. Wal malaku mansuron muayyadan, dan para raja akan mendapatkan dukungan dan kemenangan. Wallahu a'lam. Wah, ini untuk pemanis kata-kata, ya. Memang Allah Maha mengetahui, cuman kita nggak boleh, ya, meramal apa yang akan terjadi di sepanjang tahun dengan melihat awal tahun itu terjadi di hari apa. Ya, ini subhanallah. Ya, lanjut. Wa in kana yaumul itsnain, kalaulah di tahun itu diawali dengan hari Senin, fa innal qamara yamlikuha, ya, bulan menjadi penguasanya. Fa yadullu ala salahil walah wa nuzulil ghaith war rahmah. Ini juga bisa menjadi asbab, ya, akan terjadi di dalamnya hujan-hujan yang mengandung rahmat. Wa husnu ziyadatin nail waz-zuru wa numul qamah fi miladis sanah wa wuluhi, dan akan buah-buahan akan melimpah ruah, hasil panen akan melimpah ruah, bahkan pangan-pangan pun akan mencukupi, ya, sepanjang tahun. Wah, ini dusta ini, ya, subhanallah. Wa taqa'u ba'du amradin fi awakhiriha, di akhir tahunnya akan diuji dengan penyakit-penyakit tertentu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kita akan
baca cepat saja, ini main fast ya, nggak bermanfaat untuk kita sama sekali mengetahui ramalan-ramalan seperti ini. Ya, kalau takdir buruk sudah ditakdirkan sama Allah kepada kita, ya kita minta kepada Allah untuk memberikan takdir yang baik kepada kita, atau memberikan kekuatan kepada kita atas takdir buruk yang Allah sengaja timpakan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka penting ikhwan sekalian, penting bagi kita untuk beriman kepada qadarnya Allah, karena itu termasuk daripada rukun iman. Kita langsung ke hari berikutnya ya. Kalau hari Ahad tadi, fa inna syamsa tamlikuha, matahari yang menjadi penguasanya. Kalau hari Senin, qamar, fa innal qamara yamlikuha. Nah, sekarang hari Selasa, fal marikh yamlikuha. Al marikh ini planet Mars. Ya, al marikh planet Mars. Yaumul Arbi'a, kalau hari Rabu, kana Ataridu yamlikuha. Atarid itu planet Merkurius ya. Lalu Al-Khamis, hari Kamis, fal mushtari yamlikuha. Mushtari itu Jupiter ya. Lanjut ke hari Jumat, mana Jumat ini? Faz Zuhrah tamlikuha. Zuhrah ini planet Venus. Kalau Yaumus Sabti, hari Sabtu, Fazuhal yamlikuha, maka planet Zuhal. Zuhal itu Saturnus ya. Subhanallah. Nah, ini cara mengetahui kejadian sepanjang tahun dilihat dari hari apa yang terjadi pada awal tahun tersebut. Nah, ini bahkan tariqatun latifatun fi hisabil maridi awil ghaibi wal hajah taqdi amla. Nah, ini muskilah. Cara mudah untuk meramal sehat atau tidaknya orang, mati atau hidupnya orang. Ya. Baik dia ada di tempat atau tidak. Lauhul haya, lauhul mamat. Ini dilihat di sini. Perhatikan. Sampai ada jadwalnya cara mengetahui orang itu kapan mati. Padahal itu termasuk khususiyahnya Allah. Ya, gaibnya ini mutlak, hanya Allah yang mengetahui. Manusia tidak mengetahui kapan dia akan mati. Ya, subhanallah. Ya, jadi janganlah ya, pakai lagi kitab yang seperti ini sebelum merugi. Ya. Sebelum merugi.